Hujan rintik mulai turun dengan deras, menyelimuti tanah desa yang sepi. Di ujung jalan, sebuah motor matic melaju pelan, sesekali menyemburkan percikan air. Dari balik jendela rumah yang tampak sederhana, seorang wanita muda bernama Dita mengamati dengan penuh rasa penasaran. Sosok lelaki yang baru saja lewat itu, Kang Paket, terlihat begitu biasa. Namun, ada sesuatu yang mengusik dalam hatinya. Dita Pratiwi, seorang janda muda berusia 28 tahun, asal Semarang, yang baru saja pindah ke desa tersebut setelah suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dita memiliki wajah cantik dengan rambut hitam panjang yang selalu terurai dan tubuhnya yang masih terjaga meski telah melahirkan seorang anak kecil. Kehidupannya terasa sepi, terkadang diisi dengan kesibukan usaha kecil-kecilan dari rumahnya. Dia merasa ada kekosongan dalam hatinya, meskipun ia berusaha terlihat tegar dan mandiri. Dita sering merasa kesepian di tengah kehidupan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kang Paket, Rudi, lelaki desa berusia 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengantar paket. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tidak banyak bicara, dan selalu tenang. Rudi memiliki tubuh tegap dengan kulit cokelat kehitaman karena sering terpapar sinar matahari. Kehidupan Rudi sederhana, namun ia selalu dihormati warga desa. Di balik sikapnya yang tenang, Rudi menyimpan beban hidup yang berat setelah ditinggal istrinya yang meninggal beberapa tahun lalu. Meski berusaha untuk tidak terlibat dalam hubungan asmara, ada ketertarikan yang tak bisa ia hindari ketika melihat Dita, terutama ketika Dita pertama kali datang ke desa. Dita merasa aneh setiap kali melihat Kang Paket, seorang lelaki yang tampak begitu sederhana, namun ada sesuatu di matanya yang membuat hatinya berdebar. Mungkin itu hanya perasaan kosong yang selama ini ia pendam, yang mengarah pada perasaan yang tak seharusnya ada. Namun, saat Rudi datang mengantarkan paket ke rumahnya, perasaan itu semakin kuat. Senyum Rudi yang tulus, meskipun terbatas, membuatnya merasa sesuatu yang hilang dalam hidupnya perlahan kembali hadir. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Dita merasa tak tahan dengan kesepian yang menghantui. Ia memutuskan untuk keluar rumah, hanya untuk merasakan angin malam. Tanpa disangka, di tengah jalan ia bertemu dengan Rudi yang tengah beristirahat setelah menyelesaikan tugasnya. "Dita, ada apa?" tanya Rudi dengan suara lembut, menatap wanita itu yang tampak gelisah. Dita hanya tersenyum canggung, hanya ingin keluar sejenak. Rasanya udara malam ini menyenangkan. Rudi mengangguk, kemudian melangkah mendekat. "Kalau gitu, ikut jalan bareng yuk. Anginnya sejuk, bisa jadi teman ngobrol." Mereka berjalan bersama tanpa banyak bicara, hanya suara hujan yang terdengar di sekitar mereka. Namun, entah mengapa, Dita merasa nyaman dalam kehadiran Rudi. Perasaan yang sulit ia jelaskan muncul begitu saja, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, dan Rudi, meskipun berusaha menahan, merasakan hal yang sama. Keheningan malam itu seperti menyatukan mereka, memberikan ruang untuk perasaan yang terpendam tanpa kata. Rudi dan Dita terus berjalan di bawah derasnya hujan, hanya lampu jalan yang temaram yang menerangi langkah mereka. Masing-masing dari mereka tampak tenggelam dalam pikiran. Namun, udara yang dingin dan gemericik hujan memberikan kedekatan yang tak terucapkan. Dita menoleh pada Rudi, matanya sedikit berkabut, seolah mempertanyakan apakah ini hanya imajinasinya atau memang ada sesuatu yang tak biasa antara mereka. "Rudi, kenapa kamu begitu berbeda dengan lelaki lain di desa ini?" tanya Dita pelan, suaranya hampir terseret angin. Rudi menghentikan langkahnya sejenak, menatap Dita dengan pandangan yang dalam, mencoba membaca setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Ia tahu persis apa yang ada di pikiran Dita, meskipun ia tak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. "Mungkin karena aku hanya seorang pengantar paket,
Tidak banyak bicara, tidak banyak ambisi, jawab Rudi, suaranya serak. Aku hanya hidup sederhana, seperti yang ada di depan mata. Tapi aku juga manusia. Kadang aku merasa kosong. Dita terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu dalam kata-kata Rudi yang membuatnya merasa lebih mengerti, lebih terhubung. Aku tahu, rasanya seperti ada yang hilang, tapi aku nggak tahu apa. Mereka kembali melanjutkan jalan kaki. Langkah mereka kini lebih lambat, seolah waktu ikut memperlambatnya. Hujan mulai mereda, namun keheningan masih membungkus mereka, memberikan ruang untuk perasaan yang tak bisa mereka katakan. Dita berhenti tiba-tiba, lalu menatap Rudi dengan intens. Rudi. Dita memanggil namanya dengan suara penuh keraguan. Kenapa kamu tidak pernah mencoba untuk membuka hati lagi? Bukankah hidup ini lebih indah dengan seseorang yang bisa kita bagi, meski sekadar berbicara? Rudi terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu betul bahwa setiap langkah mereka semakin membawa mereka pada suatu titik yang tidak bisa mereka hindari. Namun, ia tak bisa begitu saja membiarkan hatinya tertarik pada Dita, seorang wanita muda yang penuh kehidupan, seorang janda yang tak lagi memiliki suami dan kini berjuang untuk merawat anaknya seorang diri. Dita, aku sudah terlalu lama menyimpan luka. Aku takut jika aku membuka hati lagi, aku hanya akan terluka. Dita menghela napas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Rudi. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan memegang lengan Rudi dengan lembut. Tapi Rudi, kita tidak bisa hidup selamanya dalam rasa takut. Aku tahu rasanya kesepian. Aku juga tahu bahwa tak ada yang bisa menghapus luka, tapi kita bisa saling menemani. Kita bisa belajar dari setiap rasa sakit. Rudi menatapnya, bingung, berperang dengan perasaan yang semakin membingungkannya. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat, tetapi itu terasa salah. Begitu banyak hal yang menghalangi mereka untuk bersama, tetapi di sisi lain ada hasrat yang tak bisa ia pungkiri. Dita, kita tak bisa seperti ini, ujar Rudi dengan suara bergetar. Kita berbeda. Kamu seorang janda, aku hanya seorang lelaki biasa. Kita tidak bisa saling memiliki. Namun, Dita tidak mundur. Ia melangkah lebih dekat lagi, memeluk Rudi dengan penuh kerinduan yang telah lama terpendam. Aku tidak peduli tentang perbedaan itu, Rudi. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa seperti aku? Hujan kini benar-benar reda, meninggalkan udara dingin yang menyesakan. Mereka berdua berdiri dalam diam, hanya ada detak jantung yang terdengar jelas. Rudi perlahan melepaskan pelukannya, menatap Dita dengan mata yang penuh dengan konflik. Namun, ada juga kesedihan yang mendalam di dalamnya, seperti ia ingin meraih sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Dita, kata Rudi akhirnya, hampir tak terdengar. Aku takut jika aku jatuh lagi, aku akan lebih hancur. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Dita tersenyum samar, meski ada rasa sakit di matanya. Aku hanya ingin kebahagiaan, Rudi. Entah itu besar atau kecil, yang penting kita bisa bahagia, walau hanya sejenak. Mereka saling memandang lama. Tanpa kata-kata lagi, Rudi akhirnya mengangguk pelan, menuruti dorongan hatinya meski penuh keraguan. Ia tahu mereka berada di ambang sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Pada malam itu, di bawah langit yang penuh awan gelap, mereka mulai merasakan kebersamaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan penuh dengan rasa takut, tetapi juga tak bisa menahan perasaan yang begitu kuat di antara mereka. Tanpa kata-kata lebih, mereka terus berjalan bersama, meninggalkan jejak-jejak di tanah basah, dan menghadapi segala kemungkinan yang datang dengan perasaan yang tak lagi bisa dipendam. Hari-hari berlalu setelah malam hujan itu, namun setiap kali Dita dan Rudi bertemu, ada ketegangan yang tak bisa dielakkan.
Mereka berusaha menahan perasaan masing-masing, tetapi semakin sering mereka berbicara, semakin sulit untuk mengabaikan dorongan hati yang semakin kuat. Dita, meskipun berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya, selalu merasa cemas setiap kali melihat Rudy mengantarkan paket ke rumahnya. Ada semacam kegelisahan yang merayap dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang menanti untuk terjadi. Setiap tatapan mereka saling bertautan, seperti dua orang yang saling tahu apa yang sedang mereka rasakan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Suatu sore, saat Rudy mengantarkan sebuah paket besar, Dita memutuskan untuk mengajaknya berbicara. Mereka berada di halaman depan rumahnya yang sunyi, dengan hanya suara angin yang bisa didengar. "Rudy, kenapa kamu selalu menghindariku?" tanya Dita dengan suara lembut namun tajam. Ia mencoba mengungkapkan apa yang mengganjal di hatinya. "Apa yang kamu takutkan? Kita tidak bisa terus seperti ini." Rudy menurunkan paket yang dibawanya, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak menghindarimu, Dita. Aku hanya tidak ingin memperburuk keadaan. Kamu masih muda. Kamu pantas mendapatkan lelaki yang lebih baik dariku. Aku hanya seorang pengantar paket, dan aku tidak ingin jadi beban bagi hidupmu." Dita menatap Rudy dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kang Paket, jangan seperti itu. Aku bukan mencari lelaki yang sempurna. Aku hanya mencari seseorang yang mau mengerti dan menemani aku dalam kesendirian ini. Apa kamu merasa aku bukan pilihan yang tepat?" tanyanya. Suara seraknya mulai terdengar. Rudy menunduk, menahan beban yang menyesakkan dada. "Aku takut, Dita. Aku takut aku akan melukai kamu. Aku takut jika aku jatuh cinta, aku akan membuatmu menderita, seperti yang terjadi padaku. Aku sudah pernah merasakan kehilangan, dan aku tidak ingin itu terjadi lagi." Dita melangkah mendekat, kali ini dengan penuh ketegasan. Ia meletakkan tangan di dada Rudy, merasakan detak jantungnya yang cepat. "Aku juga takut, Rudy. Tapi aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin berani, meskipun itu berarti kita harus menghadapi segala kemungkinan bersama-sama." Tanpa berkata apa-apa lagi, Dita perlahan mengangkat wajahnya dan menatap mata Rudy. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Kemudian, dengan perlahan dan penuh keraguan, Rudy meraih tangan Dita dan menggenggamnya erat. "Dita, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar Rudy dengan suara serak. "Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Aku merasa kamu adalah bagian dari hidupku yang hilang selama ini." Dita tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya merasa sedikit lega. "Aku merasa hal yang sama, Rudy. Kita berdua terjebak dalam kesepian yang sama. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu." Mereka saling berpandangan lama, kemudian perlahan Rudy menarik Dita ke dalam pelukannya. Ini adalah pelukan pertama mereka, tetapi terasa seperti mereka sudah saling mengenal lebih lama. Keheningan yang ada di sekitar mereka kini terasa berbeda, bukan lagi keheningan yang mengarah pada kesepian, tetapi keheningan yang penuh dengan potensi. Dita memejamkan mata, merasakan kehangatan Rudy yang mengalir melalui pelukan itu. Dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin memang ada banyak hal yang harus mereka atasi, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi untuk saat ini, yang penting adalah mereka bisa saling mendukung dan membangun kebersamaan yang selama ini mereka rindukan. Namun, perasaan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Hubungan mereka, meski penuh dengan kehangatan, tetap terancam oleh pandangan orang lain. Dita tahu bahwa sebagai seorang janda muda, ia akan selalu dianggap berbeda di mata masyarakat desa. Rudy pun, meskipun lelaki sederhana, tetap merasa terbebani dengan status sosial mereka yang berbeda. Pada saat-saat seperti itu, mereka akan merasa ragu. Namun, di balik keraguan itu, ada janji untuk bertahan,
untuk terus maju bersama meski dunia di luar sana mungkin tidak mendukung pilihan mereka. Karena dalam cinta yang terlarang ini, mereka berdua mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar ketakutan akan penolakan. Ada keberanian untuk mencintai meski dunia tidak sepenuhnya setuju. Malam itu, setelah mereka berpisah dengan pelukan yang tak terucapkan kata-kata, Dita merasa hatinya bergejolak. Meski ada rasa kebahagiaan yang menghangatkan tubuhnya, ada juga kegelisahan yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, Dita merasa seperti ada sesuatu yang akan menghalangi jalan mereka. Tidak mudah, jelas, untuk hidup dalam cinta yang tak terungkapkan ini. Cinta yang harus mereka sembunyikan dari pandangan orang lain. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kesepian. Hari berikutnya, Rudi datang lagi untuk mengantarkan paket, seperti biasa. Namun, kali ini ada yang berbeda. Dita bisa merasakan ketegangan yang tercipta di antara mereka sejak awal. Rudi tidak seperti biasanya, lebih banyak diam dan menghindari tatapan mata Dita. Itu membuat Dita mulai merasakan ada jarak yang muncul, dan ia tahu betul itu bukan karena rasa cinta yang hilang, melainkan karena tekanan yang datang dari luar. Setelah Rudi mengantarkan paket, Dita tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Kang Paket," ujarnya, memanggilnya dengan suara yang sedikit cemas. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat begitu jauh?" Rudi menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang sulit untuk diungkapkan. "Dita, aku merasa kita harus berhenti," kata Rudi. Nada suaranya agak terburu-buru, seolah ia tidak siap untuk mengungkapkan kata-kata itu. "Aku tidak ingin melihatmu terluka. Kita tahu ini tidak mudah, dan aku tidak ingin kamu mendapatkan tekanan dari orang-orang di desa ini. Mereka akan berbicara buruk tentang kita." Dita terkejut, hatinya terasa seperti disayat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan itu datang begitu mendalam, dan tiba-tiba saja ia merasa kehilangan. "Jadi, kamu ingin kita berhenti hanya karena mereka? Hanya karena apa yang orang-orang pikirkan?" tanyanya, mencoba menahan suaranya agar tidak pecah. Rudi menatap Dita, matanya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin itu terjadi, Dita. Aku tidak ingin kamu merasa terpojok atau terhina karena hubungan kita. Aku tahu desa ini, dan aku tahu bagaimana mereka akan menilai kita." Dita merasa marah, bukan pada Rudi, tetapi pada keadaan yang membuat mereka terjebak. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, Rudi," kata Dita. Suaranya mulai sedikit meninggi. "Aku hanya peduli tentang kita, tentang kamu dan aku. Kamu takut dengan apa yang mungkin orang katakan, tapi aku justru takut kehilangan kamu." Rudi terdiam, merasa perasaannya semakin berat. Ia tahu bahwa Dita benar, tapi rasa takut yang menggerogoti dirinya lebih besar daripada keberanian yang ia coba bangun. "Aku takut, Dita. Aku takut bahwa ini akan berakhir dengan lebih banyak luka. Aku sudah pernah merasakannya. Aku tidak ingin kamu juga merasakannya," ujar Rudi pelan. Dita mendekat menatapnya dalam-dalam. "Jangan biarkan ketakutan itu menghancurkan kita, Rudi. Kita bisa melewati semuanya bersama. Selama kita percaya satu sama lain, selama kita mau berjuang, kita bisa bertahan." Rudi terdiam lama, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rasa takut dan keraguan yang menyelimuti pikirannya terasa begitu kuat. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Dita yang mulai menghapus keraguan itu. Ada kekuatan dalam diri Dita yang tidak bisa ia pungkiri. Perasaan itu, keberanian untuk mencintai meskipun ada banyak halangan, membuatnya mulai ragu dengan keputusan yang ingin ia ambil. "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Rudi akhirnya. Suaranya bergetar. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Dita tersenyum, meskipun ada kekhawatiran di matanya. "Kita berjalan bersama, Rudi. Pelan-pelan, tapi pasti.
Kita akan buktikan bahwa kita bisa, meskipun dunia ini tidak mendukung kita. Rudy menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Ia merasa seperti beban yang selama ini mengganjal hatinya mulai sedikit terangkat. Mungkin ini memang langkah yang sulit, tetapi entah mengapa, bersama Dita, ia merasa ada harapan. Mungkin mereka tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi mereka bisa memilih untuk hidup dengan keberanian mereka sendiri. Pada sore yang sepi itu, mereka berdiri berdampingan, meskipun ada banyak hal yang belum mereka katakan. Namun, keduanya tahu, dengan berjalan bersama, mereka akan menghadapi setiap tantangan yang datang. Tanpa ada kata yang terucap, mereka berdua tahu bahwa inilah awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan rasa takut, tetapi juga penuh dengan cinta yang tulus. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Desa kecil ini, dengan segala pandangan konservatifnya, tidak akan tinggal diam. Mereka harus berhadapan dengan banyak rintangan. Rintangan yang datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Dan meskipun mereka tahu tantangan itu ada, mereka juga tahu bahwa bersama mereka bisa menghadapinya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa semakin berat bagi Dita dan Rudy. Meski mereka berdua berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat, semakin banyak tekanan yang datang, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri mereka masing-masing. Desa yang dulu terasa sepi dan nyaman, kini terasa penuh dengan mata-mata yang mengintai, dengan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa cemas yang selalu mengikuti, seolah mereka berjalan di atas garis tipis antara kebahagiaan dan kehancuran. Dita, meskipun penuh dengan semangat dan keberanian, tak bisa mengabaikan pandangan sinis yang datang dari sebagian warga desa. Mereka sering berbisik di belakang punggungnya, memperbincangkan statusnya sebagai janda muda yang kini menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang hanya seorang pengantar paket. Bukan hanya warga biasa, bahkan beberapa teman lama Dita di kota mulai menghubunginya, menanyakan kabar, dan mempengaruhi pikirannya untuk kembali ke Semarang dan melupakan semuanya. Kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, Dita. Begitu mereka berkata, menyarankan dia untuk meninggalkan Rudy, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun, yang paling menyakitkan adalah Rudy. Ia merasa terbebani dengan semua itu. Setiap kali ia melihat Dita, ia tahu betul bahwa hidup mereka akan selalu dikelilingi oleh pertanyaan dan penilaian dari orang-orang. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin berada di sisi Dita, melawan semua kesulitan ini bersama-sama. Namun di sisi lain, ia takut jika hubungan mereka hanya akan menyakitinya dan Dita lebih dalam lagi. Suatu sore, setelah beberapa hari, Dita dan Rudy tidak saling berkomunikasi. Karena ketegangan yang ada, Rudy datang ke rumah Dita. Ia membawa sebuah paket besar, namun kali ini ekspresinya tampak lebih serius daripada biasanya. Dita yang sedang duduk di teras rumahnya, mengamati anaknya bermain di halaman, langsung merasakan ada yang berbeda. Ketika Rudy turun dari motornya dan berjalan menuju teras, Dita bisa melihat raut wajah yang cemas di wajah Rudy. "Rudy, ada apa? Kamu terlihat tegang sekali," tanya Dita dengan nada khawatir. Ia berdiri dan mendekat, merasakan keanehan yang muncul di udara di antara mereka. Rudy menghela napas panjang, menatap Dita dengan tatapan yang penuh kecemasan. "Dita, aku rasa kita harus berbicara serius," kata Rudy, suaranya berat. "Aku tidak ingin kamu semakin terluka karena aku. Aku tidak ingin kita terus berada dalam hubungan yang penuh dengan tekanan seperti ini." Dita merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Kamu bilang apa, Rudy? Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan suara yang lebih pelan. Meskipun ia tahu jawabannya mungkin bukan yang ia inginkan, Rudy memandangnya,
matanya penuh kebingungan. Aku rasa aku tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Kita selalu berada di bawah sorotan orang-orang. Mereka selalu melihat kita dengan cara yang salah, dan aku tidak bisa terus melihatmu menderita karena itu. Dita terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ada rasa sakit yang begitu dalam dirinya, seolah ada bagian dari hatinya yang mulai pecah. Jadi, kamu ingin mengakhiri semuanya, begitu saja? Karena apa yang orang katakan? Suara Dita mulai bergetar. Rudi tidak menjawab, hanya menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. Ia merasa seperti seorang lelaki yang tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang yang sangat ia cintai. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam hidup yang penuh dengan penilaian orang lain. Aku sudah merasakan betapa sakitnya kehilangan orang yang kita cintai. Aku tidak ingin kamu merasakannya juga, jawab Rudi dengan suara serak. Dita menggenggam tangan Rudi dengan erat, tidak peduli dengan air mata yang sudah mulai mengalir di pipinya. Rudi, aku tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Aku hanya peduli tentang kita, tentang bagaimana kita menjalani hidup bersama meski dunia menentang kita. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan meninggalkanmu. Rudi memandangnya, penuh kebingungan dan rasa sakit. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa menjamin kamu kebahagiaan, Dita? Bagaimana jika semua yang kita jalani ini hanya akan berakhir dengan luka? Aku tidak bisa melihat kamu terus menderita. Dita menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang semakin menipis. Aku bukan mencari jaminan kebahagiaan, Rudi. Aku hanya mencari seseorang yang mau berbagi hidup. Semua orang memiliki luka, kita juga. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti mencintai. Setelah beberapa saat hening, Rudi akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Dita dengan mata yang penuh kesedihan, namun di dalam tatapannya ada juga keteguhan. Kamu benar, mungkin aku terlalu takut. Aku takut akan kehilanganmu, Dita. Dita tersenyum, meski air mata terus mengalir. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, Rudi. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin tetap berada di sampingmu, apapun yang terjadi. Aku akan selalu berjuang untuk kita. Rudi akhirnya merangkul Dita, menariknya ke dalam pelukan yang hangat, merasakan hati mereka yang bersatu, meskipun dunia di luar mereka terasa begitu keras. Di pelukan itu, mereka menemukan sedikit ketenangan, sebuah harapan bahwa meski semuanya tampak begitu sulit, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Namun, Dita tahu mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, dan mereka harus siap untuk berjuang bersama. Tapi untuk sekarang, mereka hanya ingin menikmati kebersamaan yang mereka miliki, meski dunia di sekitar mereka terus berputar, penuh dengan pertanyaan dan penilaian. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan di desa kecil itu terus berjalan, meski banyak yang tidak berubah. Namun, untuk Dita dan Rudi, segalanya telah berubah. Mereka berdua masih menghadapi tantangan, dan desas-desus tentang hubungan mereka masih menghantui. Tapi, mereka belajar untuk tidak peduli lagi. Dita kini tidak hanya dikenal sebagai janda muda, tetapi juga sebagai seorang ibu yang kuat dan wanita yang berani memilih kebahagiaannya. Rudi, yang dulunya hanya seorang pengantar paket, kini mulai memiliki lebih banyak kepercayaan diri, berkat dukungan dan cinta dari Dita. Mereka menjalani hidup sederhana, penuh dengan kebersamaan dan cinta yang telah mengalahkan segala ketakutan. Mereka sering berjalan di jalanan desa itu, tangan mereka selalu saling menggenggam, meskipun mereka tahu bahwa dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima mereka. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam keberanian mereka untuk mencintai satu sama lain. Dan meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Di mata mereka, tak ada lagi yang lebih berharga selain cinta yang mereka miliki. Cinta yang tumbuh di tengah ketidakpastian,
tetapi selalu berakar kuat dalam hati mereka.